Nah, sebenarnya badung itu berasal dari kata badeng. Badeng itu hitam. Jadi hitam itu adalah lambang kesuburan. Dalam sekejap terjadilah halilintar. Ada halilintar, mekeplak gitu. Keruk krepek itu halilintar cetar itu. Om Swastiastu. Kembali lagi di YouTube channel Dewata Podcast, Depot Channel. Kali ini Depot Channel akan melakukan penelusuran ke salah satu pura tertua yang ada di kota Denpasar. Pura ini ada kaitannya dengan ketika kerajaan Majapahit melakukan ekspansi ke Bali. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kali ini saya bersama narasumber dari Pura Luhur Manik Makeplak. Silahkan perkenalkan diri. Om Swastiastu. Saya Anak Agung Bade Dharma Weda, Oncol Landang Cerancam, sekaligus sebagai pengempon Pura Luhur Manik Makeplak. Niki tiang manggilnya Gung Aji. Ya. Niki Gung Aji, tiang mau bertanya tentang sejarah puranya ini, yang katanya termasuk salah satu pura tertua yang ada di kota Denpasar. Gimana sejarahnya, nggih? Baik, Pura Luhur Manik Makeplak ini diawali dari perjalanan ide Kyai Noto Mandiro. Nah, siapa beliau? Beliau adalah saudara dari Raja Tabanan, Ide Anggurah Rangwan. Jadi, Ide meparab sebelum Madeg Ratu meparab Kyai Ketut Bendesa, karena ibu beliau adalah dari Soroh Bendesa. Nah, pada saat itu yang menjadi raja di Tabanan adalah Kyai Anggurah Rangwan. Nah, sementara beliau sendiri pada saat masih bujang, tidak senang tinggal di keraton, di kedatuan. Beliau lebih banyak bergaul dengan masyarakat banyak. Lama-kelamaan terdengarlah kabar bahwa beliau, Kyai Ketut Bendesa ini memiliki kelebihan atau bawaan lahir beliau, di mana pada saat beliau tidur di rumah-rumah penduduk sering terlihat ada sesuatu yang menyala seperti api. Nah, pada saat itu atau pada zamannya, di mana tanda-tanda seperti itu lebih banyak, itu adalah tanda-tanda dari seseorang yang memiliki ilmu yang disebut dengan black magic. Nah, akhirnya masyarakat pun menjadi penasaran apa gerangan yang sering menyala setiap malam itu. Setelah ditelusuri, ternyata beliaulah Kyai Ketut Bendesa. Jadi lama-kelamaan terdengar ke kedatuan kakanda beliau, yaitu Kyai Anggurah Rangwan, yang sudah menjadi raja pada saat itu. Nah, kakanda beliau merasa penasaran. Untuk itu beliau lalu menguji
apakah benar adik beliau Kyai Ketut Bendeso ini memiliki kelebihan, memiliki sesuatu yang istimewa. Nah, oleh karenanya beliau dipanggil ke kedatuan. Nah, di kedatuan di keraton ada pohon beringin yang amat besar. Kemudian untuk menguji kemampuan Kyai Ketut Bendeso ini, beliau diminta untuk menebang pohon beringin yang tentu saja sampai saat ini pun pohon beringin yang besar itu disakralkan. Artinya seperti istilah Bali itu tenget. Jadi tidak sembarang orang berani untuk menebangnya. Nah, oleh karenanya Kyai Ketut Bendeso inilah diuji untuk menebang pohon beringin itu dengan alasan bahwa pohon beringin itu sudah besar, kemudian mungkin akan membahayakan. Jadi beliau diminta untuk menebang. Menebang dalam arti tidak menebang dari pangkalnya, tidak. Istilahnya kalau secara Bali itu notor, jadi ranting-ranting itu dirapikan. Beliau kemudian melakukan apa yang diminta oleh kakanda beliau. Jadi dengan kemampuan beliau dengan mudahnya bisa menebang pohon beringin tersebut yang dikenal angker. Nah, karena demikian mudahnya beliau bisa menebang, kemudian beliau diberikanlah sebuah pusaka berupa keris. Jadi beliau diberikan ini cekel, artinya ini dipegang. Jadi cekel itu bahasa Indonesianya, kalau istilah Indonesianya pegang. Nah, ketika beliau sudah bisa menebang pohon beringin sesuai dengan permintaan kakandanya, kemudian kakandanya memberikan pusaka, yaitu pusaka berupa keris, luknya 9. Di mana di setiap luk ini ada sastranya, ada 9 sastra yang terdapat di pusaka tersebut, keris yang berupa keris. Jadi diberi ini cekel, ini dipegang. Jadi sampai saat ini pun pusaka itu dikenal dengan nama I Cekele, yang menjadi pusaka Kyai Notorwandiro, yang di kemudian hari beliau bergelar Kyai Notorwandiro. Nah, seiring berjalannya waktu, beliau mulai berkeluarga, punya istri, lalu punya putra, Kyai Gede Rake dan Kyai Gede Rai. Mulailah beliau berpikir untuk memiliki wilayah, artinya berpikir untuk menjadi raja. Karena kakanda beliau sudah menjadi raja di Tabanan, maka beliau tidak mungkin lagi menjadi raja di Tabanan. Nah, pada zaman itu ketika seseorang ingin membuat suatu wilayah kekuasaan yang diajak untuk berkomunikasi, untuk diskusi, ya kalau istilah sekarangnya sharing, itu adalah ide Betara. Jadi ide Sang Hyang Widi-Wasa dalam manifestasi beliau sebagai ide Betara yang berparahyangan di sebuah pura. Nah, kemudian beliau mulailah melakukan tapa semadi untuk memohon di mana saya harus memiliki atau membuat ngai gumi, artinya membuat suatu wilayah kekuasaan. Beliau mulai melakukan tapa semadi di Pura Batu Karu, Kodaton. Nah, di sanalah beliau bertapa semadi lalu memohon kepada Ide Betara yang berparahyangan di sana, mohon panugrahan, mohon izin di mana saya harus membuat kerajaan. Nah, oleh Ide Betara melalui Pawisik, ya mungkin pada saat itu melalui Pawisik beliau bisa berkomunikasi. Beliau tidak lagi memberikan Waronugraha, artinya memberikan anugerah kepada Kyai Ketut Bendeso, karena anugerah beliau sudah diberikan kepada kakandanya yang menjadi raja di Tabanan. Nah, kemudian beliau disarankanlah untuk pergi ke Pura Ide Betari, nangkil ke Ide Betari, Pura Ulun Danu Songan. Lalu beliau disarankan untuk tangkil ke Ide Betari, nunas mohon Waronugraha, mohon anugerah untuk membuat wilayah atau membuat kerajaan. Kemudian beliau mulailah perjalanan beliau menuju Pura
Batur Songan. Nah, di dalam perjalanan beliau dari Tabanan, beliau diiringi oleh beberapa orang, ada kakaknya, ada saudara dari ibu, kemudian juga ya namanya beliau adalah darah biru, keturunan raja, maka ada beberapa orang yang mengiringi perjalanan beliau. Nah, dalam perjalanan lalu beliau sampailah di Pura Penulisan, yang sekarang dikenal dengan Pura Penulisan. Tapi dulu namanya Pura Panarajon. Nah, ketika beliau di sana, kemudian beliau memohon anugerah, melakukan tapasamadi di Pura Panarajon, yang sekarang dikenal dengan nama Pura Gunung Penulisan. Ya. Nah, beliau mendapatkan kawisik bahwa beliau di sana tidak bisa memberikan anugerah untuk memberi anugerah kepada Kiai Ketut Bendesa karena beliau tidak punya kewenangan untuk itu. Maka beliau disarankan untuk tampil ke Pura Batur Songan. Nah, kenapa beliau di sana melakukan tapasamadi? Karena beliau mengira itulah Pura Batur Songannya. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya beliau ketemu dengan seseorang yang tiba-tiba saja muncul dari balik bebatuan yang besar hitam, bebatuan yang kemungkinan itu adalah bekas-bekas dari lahar yang Gunung Batur yang pernah meletus di zaman dulu. Kemudian tiba-tiba muncul seseorang dari balik batu. Nah, kemudian terjadilah dialog. Siapakah gerangan Anda? Titiang yang pakai bahasa Bali ya? Boleh campur ya? Ya. Boleh. Titiang keturunan dari Ki Tamya yang dulu berkuasa di kerajaan Jimbarwana. Nah, cuman dia tidak tahu dia keturunan yang keberapa karena Jimbarwana ini kalah. Lalu sentananya keturunan itu terpencar, akhirnya salah satunya dialah di sana. Nah, kemudian beliau yang bersangkutan diberikanlah nama Endagale. Jadi yang muncul tiba-tiba Endag, artinya muncul tiba-tiba dari bebatuan itu. Jadi dia diberikan predikat, gelar atau nama atau sebutan Ki Endagale. Kemudian Ki Endagale tahu meminta dalam percakapan, dalam dialog itu Kiai Ketut Bendesa mengatakan bahwa beliau ingin tampil ke Ida Betari ring Pura Batur Songan. Nah, kemudian si Endagale ini bersedia untuk mengabdi. Jadi titiang misalnya dados pengabih Sukodewo mungkin atau sekarang sebelum tampil ke Ida Betari ring Pura Batur Songan lebih baik pergi atau tampil dulu ke Kakyang Ida yang memparab Arya Putu atau Arya Damar yang beristana di Buahan Batur. Nah, kemudian beliau diiringilah ke Kakyang Ida atau ke kakek beliau di Buahan Batur. Kemudian di sana beliau diterima. Nah, diterima karena Kakyang Ida ini tidak memiliki keturunan, maka beliaulah diangkat menjadi anak. Kiai Ketut Bendesa ini diangkat menjadi mohon maaf, sekarang beliau sudah mendapat gelar Kiai Notor Wandire. Ya, ketika beliau berhasil motong beringin, saya balik ulas ke belakang dikit. Ketika beliau sudah berhasil motong beringin, beliau diberi gelar Kiai Notor Wandire. Nebang Wandire itu pohon beringin atau Kiai Notor Waringin sama. Nah, sesampainya beliau di Kakyang beliau atau kakek beliau, disampaikanlah bahwa beliau kakeknya merasa sangat senang karena kedatangan dari seorang cucu beliau. Kemudian beliau sudah diangkat, kalau bahasa Balinya kan diperas, diangkat anak oleh kakek beliau. Dan pada saat itu, mulai saat itulah diberi gelar untuk keturunannya nanti
Kiai Notor Wandere ini bergelar Arya Damar karena kakek beliau adalah para Kiai Arya Damar atau Arya Putu. Sementara saudara Arya Damar ini sama sebenarnya ada di atasnya itu ada cerita lagi, beliau bersaudara yang di Tabanan memakai Arya Kenceng. Jadi kakek beliau menyarankan seketurunan Kiai Notor Wandere anggo gelar Arya Damar di Tabanan pang nganggo kenceng gitu. Oke. Nah, kalau dicari sejarah kerajaan ini kan Pemecutan yang sekarang, dinasti Pemecutan yang dulunya dari dinasti Badung ini kan berasal dari Tabanan. Nah, Arya di Tabanan masih tetap menggunakan Arya Kenceng, yang di Badung yang Arya sekarang Damar. menjadi Pemecutan Arya Damar. Oh, berarti sampai ke kan ini kan Arya Damar berarti kan hitungannya kaki yang Ya. Terus cucunya diangkat juga. Ya. Jadi dan mendapatkan gelar Arya Damar juga Damar, ke ya. Nggih. Jadi cucunya Kiai Notor Wandere yang diangkat anak oleh beliau Kiai Arya Damar ini keturunannya nanti menggunakan gelar Arya Damar. Tapi Arya Damar yang di atas masih ada lagi. Nah, kemudian sebelum beliau tampil ke Ide Betari, tentu tidak mudah ya untuk berkomunikasi dengan Ide Betara, para dewa. Jadi beliau dibekalilah dengan ilmu terlebih dahulu. Jadi beberapa lama beliau tinggal di rumah kakeknya, diberikan pelajaran spiritual, kanuragan, bagaimana caranya agar bisa beliau berkomunikasi dengan Ide Betari. Nah, di sanalah beliau mendapatkan ilmu Dasa Bayu dan Aswa Siksa namanya. Nah, setelah ilmu ini dikuasai oleh beliau, barulah beliau diminta najani muni cening tangkil ke Ide Betari, ke Batur Songan. Nah, inilah diiringi lagi oleh para pengiringnya. Sampailah beliau di pinggir Danau Batur Songan. Nah, di sana beliau ketemu dengan berpenampilan nenek-nenek. Kemudian terjadi dialog. Lalu beliau mengatakan bahwa beliau ingin tampil ke Ide Betari. Nah, sebelum bisa itu, beliau rupanya Ide Betari berwujud apa istilahnya ya, dalam bentuk seperti mengambil wujud manusia, lalu terjadi komunikasi. Nah, di sanalah beliau diuji, atahin tiang ke tengah danau, seberangin tiang ke danau, nyebrang danau. Jadi beliau dengan mudah bisa menyeberangkan nenek-nenek ini, menyeberangi danau. Setelah itu barulah beliau mengatakan bahwa beliau lah Ide Betari. Ya. Nah, kemudian melakukan tapa samadhi lagi untuk menyampaikan keinginan beliau. Beliau ingin membuat kerajaan, ingin berkuasa menguasai sebuah wilayah, di mana saya harus mendirikan kerajaan. Nah, pada dialog tersebutlah beliau lalu ditanya, karena di Bangli itu kan daerah pegunungan, dataran tinggi. Jadi pada zaman itu dari dataran tinggi tersebut menoleh ke Kangin, Klot Kangin. Jadi daerah Badung ini yang dilihat dari sana, kelihatanlah hitam, badeng. Nah, itu cening ngai gumi setongos badeng. Nah, sebenarnya Badung itu berasal dari kata badeng. Badeng itu hitam. Jadi hitam itu adalah lambang kesuburan. Setelah beliau mendapatkan waranugraha seperti itu, kemudian beliau kembali tampil ke Kakyang Ide, Kakyangnya untuk mohon pamit. Dan di sana juga beliau menyampaikan bahwa beliau sudah berhasil berkomunikasi, lalu diberikan waranugraha untuk membuat kerajaan di Gumi Badeng yang Badeng. Nah, jadi mulailah beliau melakukan perjalanan. Nah, di dalam perjalanan itu beliau banyak ketemu dengan ya zaman dulu tentu transportasinya hanya jalan kaki. Pesanakan artinya tempat istirahat beliau sekarang sudah diberi tanda lalu diwujudkan dalam bentuk perhayangan.
Nah, petilasan itu nggih. Ya, petilasannya. Akhirnya sampailah beliau di Alang yang Tegeh, Alang Kajeng. Ya, daerah ini sekarang namanya Alang Kajeng. Dulu ini adalah hutan alang-alang yang tinggi-tinggi. Jadi disebut dengan Alang Kajeng. Alang itu alang-alang, Kajeng itu tinggi artinya. Nah, di tempat alang-alang yang tinggi inilah lalu beliau ngeregep Tapassemadi untuk memanggil beliau. Jadi istilahnya apa ya, secara batin beliau manggil Ida Betari. Kemudian dalam sekejap terjadilah halilintar, ada halilintar mekeplak dan keruk krepek itu halilintar cetar itu ya. Nah, jadi pada saat itu disinilah beliau, itulah tanda-tanda beliau turunnya beliau dengan adanya halilintar itu. Jadi halilintar dalam sekejap, kemudian muncul sinar, lalu diberikanlah tanda. Nah, kalau sekarang di zaman sekarang itu time capsule ya. Nah, ketika akan membuat suatu wilayah atau bangunan atau apapun yang dalam skala besar itu kan ada time capsule. Jadi pada saat itulah disawen, artinya diberi tanda. Jadi disinilah untuk mewujudkan pura itu. Saya agak kelewat tadi sedikit. Kenapa membuat pura itu? Nah, pada saat beliau bertapassemadi di Pura Batur Songan adalah sabda. Jadi sabda Ida Betari, ben pidan je cening ngai gumi. Kapan Anda bisa membuat wilayah kekuasaan? Maka pertama buatlah pura. Namanya Pura Manik Mekeplak. Buat kedaton, kerajaan, namanya Bandana. 3, membuat pasar, namanya Pasar Badung. Itu Bisama. Ya, Bisama. Artinya beliau diberikan Bisama itu seperti wahyu ya, atau apa istilahnya ya? Wahyu itu. Ya. Jadi itulah pesan beliau. Nah, itulah makanya ketika beliau sudah berada di wilayah di Badang ini, lalu beliau bertapassemadi, di mana sih saya harus membuat pura itu. Nah, ketika beliau bersemadi, muncullah halilintar itu. Sebagai tanda itu adalah tanda-tanda beliau sudah turun. Jadi disinilah di pura ini. Nah, tentu saja pada saat itu tidak langsung membuat pura. Karena apa? Karena pada saat beliau datang ke sini itu paman beliau masih ada hubungan. Paman beliau sudah menjadi raja berkuasa di Badung ini, yaitu Kyai Anglurah Tegeh Kori. Itu beliau dalam silsilah keluarga beliau paman beliau. Nah, karena beliau belum jadi raja, tentu pada saat itu tidak memungkinkan beliau untuk mewujudkan secara fisik pura itu. Nah, lalu beliau memanggil putra-putra beliau yang masih di Tabanan pada saat itu, Kyai Gede Rake dan Kyai Gede Rai. Pengiring-pengiring beliau diminta untuk memanggil anak-anak beliau dari Tabanan ke Badung. Nah, pada saat itu lalu terjadilah dari paman beliau sudah terdengar kabar bahwa ada keponakannya yang datang ke Badung, keponakannya. Lalu abdi beliau diminta untuk tangkil, artinya mencari Kyai Notor Wandira ini untuk diiring, diajak ke kedatuannya. Nah, pada saat itu beliau lalu sebelum tangkil ke paman beliau, Kyai Anglurah Tegeh Kori, beliau memanggil putra-putra beliau yang ada di Tabanan, Kyai Gede Rake dan Kyai Gede Rai, 2 orang. Lalu terjadi berembuk siapa yang akan mengabdi ke Kyai Anglurah Tegeh Kori. Dari 2 putra ini, Kyai Gede Rake lah yang mengabdi, yang sulung mengabdi, tangkil ke kedatuan Kyai Anglurah Tegeh Kori. Sementara beliau sendiri dan anaknya Kyai Gede Rai
mewali atau balik ke Tabanan. Nah, Kiai Gede Rake ini mengabdilah di Kerajaan Tegahkori, Kiai Yang Lurah Tegahkori. Kiai Yang Lurah Tegahkori ini memiliki 3 orang putra, Wayahan Kiai Wayan Tegah, yang terakhir akhirnya Wayahan Tengah Tegah. Beliau menjadi anak yang keempat, bergelar diangkat anak menjadi Kiai Nyoman Tegah. Ya, Kiai Nyoman Tegah. Nah, pada saat itu Bali ini dikuasai oleh seluruh raja-raja di Bali ini menjadi bawahan kerajaan Gel-Gel pada saat itu, Klungkung. Ya, artinya setiap periode tertentu mungkin satu tahun sekali semua kerajaan ini ada pertemuan di Gel-Gel. Jadi masing-masing kerajaan ya mungkin saja ya mungkin ya entah seperti sekarang ada upeti dan sebagainya. Nah, anak putra dari Kiai Yang Lurah Tegahkori ini, yang 2 orang ini tidak pernah berani untuk mewakili kerajaannya ke Gel-Gel. Lalu diutuslah Kiai Nyoman Tegah ini. Jadi beliaulah yang sering mewakili kerajaan Kiai Tegahkori, mewakili kerajaan Tegahkori ini tampil ke Gel-Gel karena beliau pintar, kemudian juga pemberani, jadi beliau yang sering mewakili gitu. Nah, lama kelamaan setelah beliau diangkat anak menjadi Kiai Nyoman Tegah ini, lalu beliau sudah punya putra, kemudian ingin dinikahkan dengan putri dari Kiai Lurah Tegahkori ini. Tetapi beliau gagal karena putri dari Kiai Lurah Tegahkori ini dilarikan oleh kerajaan Mengui. Tapi bukan kerajaan Mengui yang sekarang, Mengui yang sebelumnya. Nah, dari sanalah beliau merasa marah karena dikecewakan. Setelah itu beliau berontak. Nah, berontak akhirnya bisa mengalahkan Kiai Tegahkori ini. Nah, Kiai Tegahkori ini lalu jatuh pada tahun 1686 Saka ya, kejatuhannya. Nah, pada 1887 lah mulai beliau Kiai Gede Rake ini membuat kerajaan Badung. Itu, ya. Kerajaan Badung. Jadi beliau bergelar untuk Raja Badung sebagai Raja Badung yang pertama. Nah, jadi keberadaan pura ini adalah erat kaitannya dengan dinasti Badung. Jadi yang membuat pura ini adalah ide Kiai Notorwandire atas atau berkat bisama dari ide Betari Ulun Danu Songan gitu. Dari Dewi Danu. Berarti tepatnya pura ini berdiri tahun berapa, Rika? Kalau mengacu ke time capsule, kalau itu dianggap sebagai berdirinya maka tahunnya adalah 1583 Saka. Jadi kalau tahun Kabisat ya, istilahnya sekarang ditambah 78 ya. Jadi tahun Saka 1583. Kalau itu dianggap sebagai pendirian puranya. Tentu zaman itu tidak mungkin orang membuat pura sekaligus seperti sekarang ini. Dalam waktu 6 bulan tahun sudah berdiri secara fisik. Nah, jadi sedikit demi sedikit ya. Nika pura ini baru pertama kali berdiri, Nika sudah seperti Niki pelinggih-pelinggihnya? Tidak. Jadi menurut orang yang tahu, artinya yang memahami, maka ketika membuat pura itu pasti satu persatu. Jadi yang pertama dong, kemudian setelah itu barulah dibuat yang untuk nyungsung atau menstanakan antara yang lainnya, yang manifestasi beliau berfungsi sebagai yang lainnya. Kemudian diwujudkan lagi
untuk manifestasi yang lain. Itu kan sama dengan energi. Jadi energi ini diwujudkan, energi dalam bentuk pelinggih atau bangunan suci. Oke, Niki, apa kita sambil keliling penjelasan satu-satu dari pura-puranya Nike, fungsinya seperti apa? Nih kita keliling ya. Bisa. Nih.